Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Ramatika dari Prodi Akuntansi Universitas Saiful Muhammadiyah. Kesempatan kali ini, izin kami menyampaikan paparan presentasi tentang ideologi Pancasila. Kesempatan kali ini kami akan membahas tantangan Pancasila di Indonesia pada saat ini. Mengambil subtopik memahami, menjaga, dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa di tengah perubahan zaman. Adapun agenda pembahasan ada intinya ada 4 poin ya. Yang pertama, mengapa Pancasila masih relevan? Yang membahas tentang relevansi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, 5 tantangan utama hari ini, ancaman nyata yang dihadapi Pancasila di era kontemporer. Kemudian yang ketiga, faktor pendorong munculnya tantangan yang menjadi akar masalah yang memperparah tentang tantangan kebangsaan. Yang keempat, bagaimana upaya menghadapi tantangan yang akan membahas tentang strategi konkret dari tingkat individu hingga nasional. Kemudian penutup, bagaimana peran kita bersama dalam kegiatan sehari-hari yang mencerminkan tentang Pancasila. Langsung pada bahasan yang pertama, mengapa Pancasila masih relevan? Karena Pancasila dari dulu lahir ya, sudah kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, setiap kebijakan dan regulasi harus berakar pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang kedua, Pancasila juga sebagai pemersatu bangsa. Titik temu keberagaman berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan dalam satu identitas kebangsaan yang berdasarkan tentang amalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian sebagai kompas moral, yaitu sebagai panduan berbangsa dan bernegara di tengah arus globalisasi yang deras dan penuh tantangan ini. Kemudian lanjut beberapa tantangan terkait nilai-nilai Pancasila di era sekarang ini. Salah satunya adalah radikalisme dan intoleransi. Bentuk ancamannya, gerakan yang menolak keberagaman dan pluralisme, ujaran kebencian berbasis SARA tentang agama, adat, ya, yang banyak beredar di media sosial. Kemudian persebaran hoak yang memecah belah antar umat beragama. Ini akhir-akhir ini juga masih sering kita dengar di media sosial. Dampak pada Pancasila mengikis nilai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Konflik komunal meningkat dan kohesi sosial melemah. Kemudian lanjut untuk tantangan berikutnya, yaitu terjadi individualisme dan materialisme. Bentuk dan dampaknya, budaya hedonisme dan gaya hidup serba instan. Nah, ini sudah tidak menjadi gambaran dari nilai-nilai budaya kita ya, yang termasuk menjadi dasar yaitu nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kemudian mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas komunitas, egoisme ya. Kemudian nilai gotong royong memudar secara perlahan, dan menurunnya kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Ini juga sudah terjadi di kalangan anak muda yang mungkin bisa kita lihat di saat kita mungkin mengadakan kerja bakti di kampung, itu beberapa anak-anak muda sekarang jarang yang mau mengikuti.
Nah, kondisi seperti ini bertentangan langsung dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga Persatuan Indonesia. Lanjut untuk tantangan yang berikutnya, yaitu terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi. Apa yang terjadi? Kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara wilayah kota dan desa masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Seperti yang kita lihat, penyebaran guru maupun tenaga kesehatan, kemudian perekonomian, sangat terjadi kesenjangan sekali ya antara di kota dan di desa. Di kota kita sangat mudah sekali mendapatkan layanan kesehatan dan akses pendidikan yang cukup gampang, tapi di saat kita di desa, akses kesehatan, pendidikan itu sangat sulit kita dapatkan dengan fasilitas yang kurang, jarak yang cukup lumayan jauh. Nah, ini juga menjadi kesenjangan tersendiri. Memicu rasa ketidakadilan di masyarakat, kemudian melemahkan kepercayaan pada sistem negara, bertentangan langsung dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini ya, ketidakadilan di masyarakat karena terjadi kesenjangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sangat terasa sekali. Kemudian ada juga terkait pengaruh globalisasi dan budaya asing. Dengan adanya dibukanya budaya asing, tenaga asing yang masuk di negara kita, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Otomatis akan terjadi banjir informasi, informasi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila masuk lewat internet dan media sosial. Karena sekarang dengan adanya internet kita mudah sekali mengakses informasi dimanapun dan kapanpun itu bisa kita akses dengan mudah. Kemudian terjadi krisis identitas yang terjadi pada generasi muda mengalami krisis identitas. Nilai gotong royong dan sopan santun perlahan mulai luntur karena budaya asing yang perlahan mempengaruhi generasi muda kita. Kemudian selanjutnya ada tren negatif. Konten yang mengabaikan norma ketimuran menjadi viral dan ditiru secara masif. Ya, seperti kita ikuti di beberapa media sosial seperti TikTok, Instagram, dan yang lain-lainnya itu, budaya-budaya asing sudah mulai masuk, ya. Kita malah lebih senang nari yang, apa itu, yang kayak orang asing gitu ya, daripada kita menari tarian-tarian adat. Ada joget-joget TikTok gitu ya. Lama-kelamaan budaya yang kita miliki juga akan hilang di generasi muda kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjadi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bentuknya bisa korupsi, kolusi, nepotisme, dan ketidaktaatan hukum oleh oknum pejabat atau aparatur negara. Dampaknya hilangnya kepercayaan publik pada negara, rasa keadilan sosial sulit terwujud ketika hukum tumpul ke atas. Semua ini bertentangan dengan semua sila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa tantangan-tantangan tadi sangat berpengaruh di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda? Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pendidikan karakter. Jadi Pancasila diajarkan secara teoritis tanpa pembiasaan nilai dalam kehidupan nyata. Jadi generasi muda yang sekarang ini hanya mendapatkan teori, ya kebanyakan mendapatkan teori. Ada juga beberapa sekolah yang
bagus menerapkan pendidikan karakter Pancasila ini dengan berbagai pembiasaan di lingkungan sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dijadikan percontohan ya untuk sekolah-sekolah yang masih bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian adanya digitalisasi tanpa filter. Kecepatan penyebaran informasi jauh melampaui tingkat literasi digital masyarakat. Kemudian penegakan hukum yang belum konsisten. Inkonsistensi hukum membuat nilai keadilan diragukan oleh publik. Adapun upaya menghadapi tantangan, yaitu penguatan tentang ideologi Pancasila ya, adanya program P4, pelatihan dan pembumian Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat. Eh, Kemudian ada literasi digital, jadi lebih berbijak dalam menggunakan media sosial. Sebelumnya cek fakta dan membagikan informasi yang memang itu valid, ya tidak hanya sekedar informasi hoak biar viral seperti itu. Jadi kita harus cek dulu faktanya sebelum kita membagikan informasi. Kemudian keteladanan dimulai dari keluarga, sekolah, kampus, hingga pejabat negara. Jadi memang titik awal dari nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan di keluarga. Mulai dari kita mendidik anak-anak dalam kesehariannya dengan tetangga sekitar, nanti akan berlanjut di sekolah, di kampus, hingga suatu saat nanti anak-anak kita bisa menjabat. Kemudian ada aktualisasi nyata yang ada di masyarakat seperti kegiatan gotong royong, toleransi, dukungan terhadap UMKM lokal sebagai praktek sila ketiga dan sila kelima. Dari presentasi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebenarnya tidak akan pudar dimakan zaman jika kita yang menjaganya. Tantangan ada, tapi Pancasila terbukti tangguh selama 80 tahun lebih masih tetap menjadi eh, dasar dari kita membuat regulasi, nilai-nilai eh, nilai-nilai yang perlu kita amalkan di sehari-hari. Kuncinya ya kita harus aksi nyata di kehidupan sehari-hari, bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang kita dapatkan dari sekolah, mungkin bisa baca-baca di media sosial, kita bisa menerapkan pada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang ada di tempat kerja kita, bisa kita ajak mereka, bisa kita bantu mereka untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Banyak salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.